Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dan Bagus TV. Pada acara ngobras atau ngobrol bareng dan santai kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah sekretaris Kota Depok atau Sekda di Kota Depok ini. Dan namanya akhir-akhir ini santer sekali di antara calon-calon atau jago-jago yang ada di Pilkada Kota Depok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekda, gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Iya, Pak Hardiono, ini lagi sibuk apa nih Pak? Sekarang ini di rumah atau di kantor nih Pak? Saya masih di kantor. Iya. Kebetulan ini saya juga kedatangan tamu. Ya, jadi tamu saya break dulu gitu. Karena Khusus ya? mau begitu. Break dulu. Jadi kita langsung ke sini begitu. Iya, kalau kesibukan di Kota Depok lagi ada sibuk apa nih Pak Hardiono? Ya, kalau sehari-hari ini sekarang kan masih di masa pandemi COVID ya. Nah, itu kita lagi berupaya supaya normal kembali lah, menuju kepada kehidupan normal yang baru gitu. Nah, oleh karenanya persiapan-persiapan itu dan sudah berjalan, tapi ada beberapa kaitannya dengan COVID itu masih minta pengajuan anggaran-anggaran lah, anggaran-anggaran untuk orang-orang yang terdampak COVID gitu kan. Nah, misalnya bantuan-bantuan sosial, kita lagi ngurus itu, dan itu udah tahap ketiga ya, udah tahap ketiga. Kemudian juga dari RSUD gitu juga ada beberapa yang perlengkapannya kurang, dikarenakan karena ada kunjungan pasien, kiriman pasien yang sekarang jumlahnya cukup banyak, sudah 40-an gitu ya. Jadi mereka juga jangan sampai terjadi menular kepada para petugasnya. Jadi mereka juga ingin melengkapi pengamanannya dari sisi pakaiannya begitu, dan juga alat-alatnya yang lain dilengkapi untuk kebutuhan penanggulangan terhadap COVID. Iya, kalau di Kota Depok ini kondisi COVID ini seperti apa Pak Hardiono nih? Untuk yang positifnya atau kemudian jumlah korban yang meninggal seperti apa nih Pak? Ya, ada datanya sih Pak. Sebetulnya itu ada di Gus ya datanya. Yang jelas tadi saya lihat kalau untuk COVID sendiri udah yang meninggalnya alhamdulillah tetap bertahan, kalau nggak salah cuma 34 ya. Belum ada penambahan lagi meninggal karena COVID. Terus yang berikutnya untuk yang sembuh itu juga terjadi peningkatan sembuh. Kemudian juga yang ODP-nya maupun yang PDP-nya sudah terjadi perlambatan gitu. Jadi artinya naik nggak seperti sebelumnya sangat awal Maret itu ya, di bulan Maret itu ya. Ya, jadi memang kondisinya di Depok sudah berangsur-angsur baik begitu Pak Hardiono ya. Iya, betul. Iya ya, Pak Hardiono ini kalau untuk kesibukan di selain sebagai sekda nih Pak. Ini kan kalau kita ngelihat nih ya, saya sendiri melihat berita-berita yang sekarang lagi ramai tentang pilkada di Kota Depok itu nama Bapak kayaknya termasuk calon yang dikuatkan, yang dijagokan oleh beberapa pihak nih Pak. Ini gimana Pak? Bisa diinformasikan ke kita gini Pak? Iya, ini kan juga peranan dari media ya. Media itu menyebut saya wawancara, termasuk ini sekarang wawancara begitu. Jadi akhirnya dipublikasi oleh media, ya mau nggak mau akhirnya jadi muncul deh tuh saya
muncul ke permukaan, kemudian didorong-dorong oleh masyarakat, media dan sebagainya supaya saya maju gitu kan. Nah akhirnya menjadi salah satu ya yang diingini oleh masyarakat gitu. Iya, Pak. Gitu. Pak Haryono, kalau apa dari Pak Haryono sendiri ini sudah ada silaturahim dengan apa partai-partai yang ada di Kota Depok gitu, Pak? Atau ada yang sudah silaturahim ke Pak Haryono? Ya sebetulnya kalau silaturahim mah wajib dan harus Wajib ya. gitu. Iya kan saya silaturahimnya ya dengan pembahasan di anggaran gitu kan. Ya Iya. dengan karena sebagai ketua ketua tim anggaran pembangunan daerah. Jadi mitra kerjanya kan dengan badan anggaran. Jadi saya biasa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dewan gitu dengan apa berbagai macam putusan partai politik. Dan bahkan partai politik pun juga kan kita anggarkan juga kasih setiap apa namanya setiap parpol kita anggarkan. Ya, itu Gitu. banpol gitu ya Pak Haryono ya, itu masalah banpol begitu ya. Iya Banpol. bantuan politik, bantuan Iya, ke iya. partai politik. Iya, Begitu. iya, iya. Jadi udah ada pembicaraan yang spesifik itu Pak dengan partai-partai yang sudah silaturahim ini Pak terkait dengan Yang spesifik ya bicara pilkada ini. COVID biasanya bicara COVID, kita lihat anggaran COVID, tanya evaluasi dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti itulah gitu. Iya, 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 iya. Dari Pak Haryono sendiri gimana nih Pak? Saya baca nih ada beberapa media apa elektronik ini yang mengangkat berita Bapak siap untuk apa maju dicalonkan kemudian siap untuk mengajukan pengunduran dari ASN, ini benar Pak ininya informasinya atau gimana tanggapan Pak Hardiono? Pertama ya kaitannya dengan kalau saya maju ya memang saya didorong-dorong kan tadi udah cerita bahwa saya Iya. didorong nih berbagai macam lah masyarakat, teman kantor, kemudian juga macam-macam sampai apa namanya ulama segala macam gitu pada mendorong untuk Depok lebih baik gitu kan adanya perubahan. Terus yang kedua ya kenapa didorong-dorong kayak gitu ya karena saya birokrat kan. Terus yang ketiga apa namanya saya juga akan kebetulan memasuki masa pensiun begitu. Nah, masa pensiun saya itu kan sekitar bulan Januari ya. Jadi Januari akhir tuh saya harus pensiun. Nah, untuk memenuhi kriteria sebagai seorang pegawai yang harus pensiun, maka harus mengajukan. Jadi 6 bulan sebelum itu harus mengajukan pensiun. Jadi sekarang kan bulan Juni, nah, sudah waktunya saya minggu lalu, jadi saya sudah pengajuan pensiun. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi proses ya Pak Ardiono ya. Begitu. Jadi saya jalani saja. Memang sudah waktunya pensiun gitu. Iya, iya, Kebetulan iya. dorong suruh maju, ya kita maju aja didorong, jangan kayak mobil mogok gitu. Iya, iya. Kalau dukungan dari kalau boleh tahu nih Pak Hardiono, dukungannya itu kuat dari mana aja nih? Dari kalangan mana aja Pak Hardiono? Itu tadi saya pertama kan dari lingkup yang terkecil ya, pertama Iya. dari keluarga gitu kan. Terus yang kedua gitu dari apa teman-teman kantor gitu kan. Pertama kan di lingkungan saya bekerja, kemudian saya coba turun ke lapangan. Ternyata di lapangan juga menyambut baik gitu kan ke masyarakat. Coba saya tanya, kemudian juga ke RT, ke RW, kemudian saya juga berdialog. Ya, alhamdulillah masyarakat dengan berdialog dengan saya puas gitu kan. Karena kan saya Iya. memang sehari-hari melakukan pekerjaan yang dimana berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa sih? Gitu kan. Nah, masyarakat butuhnya misalnya ini dan itu ya saya diskusi permasalahannya apa dan sebagainya gitu kan. Karena memang yang turun itu kan bukan hanya anggota dewan gitu, tetapi ketika eksekutif turun ya kita juga lebih memahami gitu karena tahu persis bagaimana
kita harus menganggarkan, bagaimana kita harus membuat perencanaan, kemudian skala prioritas perencanaan, kemudian isu-isu strategis yang harus kita tuntaskan. Nah, itu perencanaan ke depan itu harus kita miliki dan kita harus punya visi. Nah, inilah yang barangkali sehingga masyarakat ketika berdialog dengan saya, ya alhamdulillah selama ini mah puas gitu. Iya, Itu iya, kalau di masyarakat gitu. Nah, iya, persoalannya masyarakat ini begitu banyak ya. Ya apalagi di masa PSBB ini ya paling saya ngobrol gitu kan 10 orang, nggak banyak-banyak sambil jaga jarak juga, pakai iya, masker iya, juga iya. kan. Begitu aja saya jalanin di luar jam kantor gitu. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata masyarakat tuh apa namanya mendengarkan solusi-solusi yang saya tawarkan, alhamdulillah mereka mengerti gitu dan paham, termasuk mekanisme perencanaan, bagaimana kita ingin mengajukan sebuah bantuan, proposal dan sebagainya. Ya, saya jelaskan itu semua. Iya, iya, iya. Kalau ini Pak, ya memang ini Pak, apa tadi dukungan dari masyarakat ya, juga kemarin ada polling-polling juga Pak Haryono masuk ya ke beberapa di beberapa polling itu masuk di jajaran atas juga nih. Jadi memang kansnya juga besar nih Solo nih Pak ya. Eh Ya, jadi intinya begini Pak, mungkin ada polling-polling itu kan buatannya entah siapa yang membuat, saya juga nggak tahu. iya, Yang iya, jelas iya. mitra kerja saya kan di pemerintahan ini, di pemerintah kota ini kan media. Iya. Jadi dengan media pun saya nggak asing gitu. Iya, Media iya, chat, iya. online, media TV, segala macam media itu yang kita komunikasi. Yang penting siapa yang ingin berkomunikasi kita layani, kita sebagai pelayan. Jadi Jadi terbuka kita ya Pak sebagai, ya? Sama ya saya seperti terbuka. ini, sekarang nih kita bisa langsung tatap muka nih walaupun lewat Zoom nih Pak, karena PSBB kan Iya. ya. Nah, ini kan Alhamdulillah. pelayanan publik, pelayanan publik Iya, ya iya. begitu. Ya kalau Iya. kalau dari bahasa Arab istilahnya gitu ya, dari sono ya sebagai khidmatul ummah kan begitu. Iya, 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 iya. Masyarakat. Jadi kalau bagaimana kita harus melayani masyarakat ya sebaik-baiknya, semampu kita, sebisa kita kan gitu. Nah, Iya, ini iya, yang iya. harus kalau kita diberikan amanah seperti itu ya kita jalani gitu. Ya mungkin selama ini masyarakat nggak tahu gitu kan. Ya jadi sekarang jadi tahu Iya, iya. gitu. Pak Haryono, kalau boleh tahu nih bocoran visi untuk Depok seperti apa nih Pak Haryono? Depok mau diapain nih Pak Haryono kalau jadi ini nanti? Yang jelas Depok harus lebih maju dari yang sekarang. Targetnya sih itu. Iya, Ya iya. nanti, jadi nanti untuk menuju goalsnya di situ kan perlu ada tahapan-tahapan, perlu Iya. strategi dan sebagainya. Nah itu yang harus kita selesaikan nantinya. Udah barang tentu juga itu tidak bisa sendirian, harus masukan dari berbagai macam masyarakat, lapisan masyarakat, apa namanya jenis-jenis masyarakat dan sebagainya, sehingga Depok itu memang betul-betul dimiliki bersama, ya, bukan milik perorangan, tapi milik bersama. Ya itu dia. Jadi keterlibatan berbagai macam partai politik juga itu sangat penting. Ya karena dalam membangun kota Depok itu ya nggak bisa kita sendirian. Gitu. Depok ini Iya. milik bersama. Pak Ardio ini yang sering banyak ditanyakan nih. Saya di beberapa grup WhatsApp itu ada yang mempertanyakan ini kan Pak Hardiono selaku Sekda kan satu kantor sama Pak Wali Kota ya. Itu hubungannya gimana Pak dengan Pak Wali Kota nih yang saat ini Pak Muhammad Idris? Jadi di kantor Balai Kota ini ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil Wali Kota, ada Sekda, dan ada bagian-bagian gitu. Nah, Pak Wali Kota di sebelah saya, kemudian Pak Wakil Wali Kota ada di atas. Sebelumnya saya di apa namanya semuanya tadinya tiga-tiganya ada di lantai 2 bersama-sama. Kemudian terjadi perubahan karena kehendak pimpinan, ya yang satu wakil wali kotanya dipindah ke atas, kemudian saya
menggantikan posisi di ruangan wakil wali kota yang saya tempati saat ini, begitu. Tapi ruangan sementara nih saya kurang lebih udah sekitar hampir 1 tahun, begitu. Jadi komunikasi lancar-lancar deh Pak ya, jadi ya. Komunikasi ya bisa lancar, bisa juga ya ketemu ya. Iya. Sebagai apa untuk closing statement dari Pak Hardion ini untuk warga Depok seperti apa? Saya persilakan Pak. Ya, pada warga Depok yang saya cintai, dalam suasana pandemik seperti ini, ya mohon bersabar ya. Jadi jangan kemudian kita bebas tanpa memperhatikan protap ataupun protokol kesehatan. Karena ini kita juga belum tahu kapan selesainya pandemi daripada COVID-19 ini. Oleh karenanya senantiasa kita berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap diri kita sendiri. Utamanya adalah senantiasa menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya itu. Nah ini penting untuk menjaga kesehatan. Nah untuk kedepannya dalam situasi seperti ini juga berupaya agar kita menurunkan angka kesakitan dari COVID itu sendiri. Kemudian juga kita harus menumbuhkan perekonomian. Perekonomian kita ya setidak-tidaknya dari ekonomi kreatif yang ada di Kota Depok itu harus tumbuh. Tumbuhnya dari mana? Dari masyarakat. Masyarakat harus kreatif. Ya, jadi sehingga semuanya jangan sampai perekonomian ini menjadi mati. Oleh karenanya saya menghimbau harus kreatif semuanya, dan apabila ada yang sakit maka segera berobat ke tempat layanan seperti puskesmas ataupun rumah sakit yang terdekat. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hardiano, Sekretaris Daerah Kota Depok. Karena terbatasnya waktu untuk ngobras pada kali ini, insya Allah nanti Pak Hardiano ada bahasan-bahasan selanjutnya terkait perkembangan politik. Boleh Pak ya? Kita ada lagi. Boleh ya? Boleh. Oke, baik. Gimana? Iya, boleh. Baik. Oke, jadi nanti insya Allah kita ada topik lanjutan pemirsa Den Bagus TV dengan Pak Haryono selaku Sekretaris Kota Daerah, Sekretaris Daerah Kota Depok yang namanya melambung pada akhir-akhir ini sebagai bakal calon ya kepala daerah di Kota Depok. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hardiano atas waktunya untuk bincang-bincang pada hari ini, dan pemirsa Den Bagus TV, kita bertemu di acara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.